Keluarga merupakan inisiatif dari Allah sendiri dan setiap keluarga ingin menjadi keluarga yang sehat, keluarga harmonis. Keluarga harmonis adalah keluarga ayah dan ibu beserta dengan anak-anak. Dan anak-anak mendapat didikan dari orang tuanya dan mereka hidup mendapatkan pendidikan, mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang. Tetapi persoalan belakangan ini banyak sekali keluarga-keluarga bermasalah. Dan hari ini kita akan bicara tentang regulasi tanpa komunikasi. Bersama saya Antonius Nathan, ada bersama dengan saya Bapak Royal Purba. Selamat siang, Pak. Dan kemudian Bapak Daud. Shalom, selamat siang. Ya, dan tentu kedua bapak-bapak ini memiliki anak dan memiliki pengalaman bagaimana mengasuh anak, terutama dalam konteks regulasi tanpa komunikasi. Nah, supaya kita merasakan keluarga ini harus dibangun tanpa menyerah dan sungguh-sungguh dilakukan, karena ini perintah Allah. Pak Royal Purba, regulasi tanpa komunikasi, Bapak bisa paparkan apa itu, Pak? Wow, terima kasih Pak Anton. Ini satu tema yang menarik sekali menurut saya ya. Regulasi tanpa komunikasi. Kita sepakat dulu Pak Anton bahwa nggak ada keluarga yang sudah sempurna dalam mendidik ya dan tamat ya, itu dulu. Iya kan? Kenapa ini jadi tema yang menarik saya katakan? Karena banyak bapak-bapak ini yang membuat regulator karena kepemimpinannya, ya kan, kepemimpinannya di rumah, tapi mengkomunikasikannya tidak menjadi komunikator yang baik, betul nggak? Ya. Kan ini yang masalah. Betul. Makanya anak-anak kadang-kadang komplain, betul nggak? Ya. Dengan hal ini. Makanya pada akhirnya di komunikasi itu kadang-kadang ya kita salahkan setan aja Pak, biar aman podcast kita Pak ya. Iya kan? Kita salahkan setan, nanti kalau kita salahkan ayah-ayah kan gak aman kita kan. Setan selalu memakai di komunikasi ini kadang-kadang mengacaukannya. Karena kita harus sepakat juga Pak, kesepakatan kita yang kedua bahwa salah satu lembaga yang diciptakan dilegitimasi Tuhan adalah keluarga, betul nggak? Ya. Jadi nggak ada yang tamat, belum ada yang tamat. Tapi setan itu kadang-kadang pakai di komunikasi itu mau dihancurkan coba di sana. Mungkin itu dulu Ya. Pak Anton. Oke, terima kasih Pak Royal. Pak Daud, dinamika sosial budaya di dalam dunia modern ini anak-anak sangat terpengaruh dengan media sosial. Ya, kemudian muncullah orang tua yang membuat regulasi. Boleh, tidak boleh, dan kemudian melupakan perasaan anak-anak. Nah, bagaimana menurut Bapak sebagai seorang ayah Anda memperlakukan anak-anak itu? Puji Tuhan. Kita sebagai seorang ayah tentunya kita harus menyadari, melihat situasi dan kondisi khususnya anak-anak muda, anak-anak kita. Menurut dari segi usia juga mungkin waktu masih kecil berbeda kita menanganinya. Di dalam mereka menanggapi dan di dalam mereka berbudaya dalam hal komunikasi juga. Nah, ini perlu kita lihat dan perlu kita pantau terus, jangan pernah kita lewatkan gitu saja, dan kita bersyukur bagaimana kami terapkan dan saya terapkan juga pendekatan kepada anak saya pribadi. Puji Tuhan, saya dikaruniai 3 orang putra dan anak-anak semuanya dengan pendampingan yang penuh tentunya ya. Tidak pernah lepas dari kontrol kita sebagai seorang ayah agar mereka bisa terus mengikuti perkembangan budaya yang ada melalui komunikasi, melalui hal-hal budaya yang ada sehingga mereka bisa berkembang dengan baik, sehingga bisa mengikuti. Demikian Pak. Ya. Anak-anak ini menghadapi tantangan di dalam media sosial, ya. Menurut Pak Royal, Iya Pak. bagaimana mereka bisa menjaga nilai-nilai itu? Dan bagaimana peran Bapak dalam membuat mereka memahami bahwa mereka adalah orang yang harus diayomi oleh ayah. Sebenarnya kan Albert Einstein itu katakan begini Pak. Kegilaan itu sama dengan mengulangi hal yang sama berulang kali tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Seharusnya kita sudah belajar daripada orang tua kita. Ada kebiasaan saya
terapkan di rumah kami kembali kepada regulasi tadi Pak. Bahwa dari kecil itu TV nggak hidup di rumah kami. Tapi saya nggak nonton TV Pak Anton. Hmm. Saya kasih mereka bacaan-bacaan. Anak saya dokter yang pertama, yang kedua sekarang ada di Jerman. Nah, waktu membuat regulasi itu sebenarnya kan ada impactnya sama kita. Kita pertama-tama nggak enak Pak. Waktu saya katakan kalau kita quality time, maka handphone semua letakin. Kan ada masalah Pak, kita hamba Tuhan loh, kita pendeta Iya. loh. Waktu kita suruh letakkan, tiba-tiba ada telepon masuk atau WA. Kalau WA yang nggak penting nggak apa-apa Pak. Tapi kalau minta nomor rekening Pak, Pak minta nomor rekeningnya segera Pak, gitu betul nggak? Betul nggak? Kami mau transfer sesuatu kan masalah kan? Tapi karena sudah komitmen sama anak saya yang dokter dan dua-dua itu saklek banget Pak. Letakin handphone Pak gitu. Saya nggak bisa marah sama mereka. Kan kadang-kadang komunikasi kita kan jelek kan. Kamu tahu nggak Papa? Papa pemimpin, betul nggak? Itu yang menyakitkan mereka, iya kan? Yang membuat mereka jadi memberontak kepada regulasi yang kita buat. Kita terjebak sendiri. Nah saya dari kecil katakan, nggak bisa. Nah sekarang ini banyak orang-orang tua yang menjadi problema Pak. Membuat satu regulasi dan keputusan, tapi kita nggak hidupi, kita nggak walk your talk, betul nggak? Kita nggak menghidupi apa yang kita katakan dan nggak melakukan apa yang kita katakan, betul nggak? Nah, ini yang permasalahan terjadi di anak-anak. Saya pikir Pak Anton menjadi berkelahi. Kalau nggak berkelahi karena dia menghormati orang tua, maka apa? Memberontak Pak dari dalam. Memberontak yang dari dalam ini yang paling parah sebenarnya. Iya kan? Betul. Gitu. Nah, Pak Daud, ayah memberikan peraturan atau regulasi. Tapi kadang-kadang ayah juga yang melanggarnya. Nah, ini kan menjadikan anak ini menjadi sulit untuk membedakan mana yang baik dan benar itu. Ya, pengalaman Bapak, tantangan yang terbesar apa yang harus Bapak lakukan kalau berhadapan dengan masalah seperti ini? Nah, itulah perlunya kita bisa menjadi teladan buat anak-anak kita. Seperti tadi Pak Royal sampaikan, itu tantangan yang berat kita sebagai seorang ayah. Bagaimana kita terapkan juga di dalam hidup kita. Jangan sampai kita yang buat aturan, tapi kita juga melanggar. Itu yang enggak berat memang. Tapi harus kita disiplin diri, kita komitmen, sehingga anak-anak bisa melihat. Sehingga kita bersyukur, anak-anak kami juga, anak saya, semuanya bisa menjadi dokter. Seperti Pak Purba juga kata. Ya, luar biasa. Itu semua kasih karunia. Pendampingan yang betul-betul dan teladan dari kita sendiri sehingga mereka bisa melihat, wah ternyata benar. Dan ternyata benar. Hasilnya sekarang saya tinggal tersenyum aja, menikmati berkat yang ada. Itu sebagai orang yang harus kita lakukan betul-betul. Sehingga kita bisa dilihat sama anak-anak kita, mantu kita, cucu kita, semuanya bisa melihat. Ya, terima kasih Pak Daud. Pak Royal Purba Siap, sebagai pengurus di Bapak sepanjang kehidupan, Siap. Bapak sudah melakukan banyak sekali konseling-konseling dengan para ayah-ayah ya di berbagai kota. Nah, sekarang ini bagaimana Pak anak-anak ya dengan gayanya mereka, dengan cara berpikir mereka, dan kemudian bagaimana ayah bisa menjalankan peran ya sebagai seorang ayah dalam situasi media sosial saat ini ya, karena mereka dihujani dengan informasi yang ala Korea, ala Jepang ya, dan kemudian tentu di dalam keluarga Bapak punya ciri khas juga karena Bapak seorang yang beriman, tentu ada nilai-nilai kerajaan Allah di dalamnya. Nah, bagaimana supaya mereka tidak tergelincir dengan nilai-nilai yang berbeda dari Alkitab? Ya, saya pikir sederhana Pak ya. Kalau kita mau sederhanakan problem yang ribet ini, yang complicated ini. Karena memang jelas kita sudah mendapatkan info, ya kan, current situationnya, kita nggak bisa pungkiri bahwa negara kita adalah fatherless ketiga, betul kan? Nah kenapa? Sebenarnya kesenjangan itu adalah orang tua mempertahankan gayanya, anaknya mempertahankan gayanya, betul kan? Nggak bisa lagi Pak. Kami punya grup di rumah, Pak Antonius Nathan, punya grup saya, istri saya, grup WA.
anak saya 2. Pak, saya kadang-kadang dipanggil bro, Pak. Betul kan? Saya dipanggil bro. Apakah harga diri saya langsung jatuh dipanggil friend misalnya kan? Enggak juga. Komunikasi itu kan kadang-kadang sebenarnya harga diri kita terbangun bukan hanya karena penyebutan, betul nggak? Sebenarnya saya pelajari bagaimana kita menempatkan diri kita. Kapan sih kita bisa menjawab kedekatan kita pada anak? Bukan pada saat kita hanya bisa mencukupkan apa yang mereka konsumsi. Contoh vitamin. Karena ragu saya begini Pak Antonius Nathan. Kita bisa mencukupkan vitamin kepada mereka, mereka menjadi obesitas. Banyak anak-anak seperti itu. Tapi stunting imannya, betul nggak? Ya. Betul nggak? Obesitas badannya. Karena banyak pandangan yang salah orang tua. Makanya dari kecil lihat, susunya diperbaiki Pak. Anaknya besar obesitas, tapi stunting imannya. Makanya memperbaiki udah besar susah. Dan masalah sekarang saya lihat Pak Antonius Nathan. Ya, di kalangan kita lah contohnya di dunia ini. Ada banyak orang yang mau yang namanya instan. Saya ikut seminar hari ini, langsung bisa diimplementasikan di rumah. Matikan TV di rumah, wifi dicabut, itu kan jadi perang Pak. Nggak bisa. Jadi kita harus satu Pak yang saya katakan, harus kita bersahabat menjadi teman. Karena apa? Waktu mereka kecil sebenarnya ada yang hilang Pak. Saya memang karena latar belakang saya nggak terlalu baik dulu Pak. Saya mantan bandar narkoba dan segala macam. Jadi saya tidak mau mengulangi hal yang sama apa yang dibuat papa saya kepada saya. Papa saya bukan jahat sekali Pak. Tapi ada pendidikan yang miss. Itu yang akan tidak saya lakukan lagi kepada anak saya. Makanya dari kecil saya nggak mau hilangkan momentum itu Pak. Contohnya apa? Naik sepeda waktu kecil, main layangan, menemani mereka ke sekolah, ngantar les, dan segala macam. Nah nilai-nilai itu sudah terbangun. Misalnya Pak, menang dalam keuangan. Karena 1 Timotius 6 ayat 10 itu bilang akar daripada segala kejahatan cinta uang. Maka mereka dari kecil udah kita nggak bolehkan Pak. Memberikan 2.000 perak Pak. Persembahan ke gereja. Nggak bisa ngasih 5.000. Pak Royal orang kaya? Enggak juga Pak. Mental mereka kita bombardir. Makanya waktu sekarang, waktu kembalikan perpuluhan, itu bukan tuntutan sama mereka, tapi tuntunan. Nah, jadi saya pikir Pak bersahabat, itu dimasukkan nggak bisa Pak kayak dulu. Kalau kayak dulu kita bersalah, kepada papa kita dipanggil, Royal, siap papa gitu, tentara kan. Sekarang kita panggil anak kita, betul nggak? Daniel, WhatsApp bro, katanya, betul nggak? Kan nggak bisa kan? Nah kalau kita pertahankan sebenarnya, regulasi atau komunikasi yang dibangun oleh seperti papa kita dulu, maka kita akan mengulangi hal yang sama Pak. Jadi pendekatannya apa? Persahabatan lewat komunikasi. Mungkin komunikasinya pun kita memakai komunikasi seperti anak-anak sekarang. Tapi dipastikan bahwa nilainya waktu menyampaikan komunikasi yang style anak-anak, style Korea dan segala macam. Anak-anak tidak mengurangi yang namanya rasa hormat submitnya kepada papanya. Iya. Itu yang penting. Ya. Nah Pak Daud, pengalaman Pak Daud bagaimana Pak? Ya, cara berpikir anak-anak ini kan sudah sangat berbeda dan dipengaruhi oleh budaya luar. Nah, Bapak dengan keluarga sendiri, apa yang Bapak lakukan? Ya, itu yang kami alami, justru yang saya juga alami. Bahkan udah terjadi justru kebetulan anak yang bontot, yang bungsu kan belum menikah. Itu sama kami tinggal bertiga aja. Tetapi sudah bekerja sebagai manajer di satu perusahaan. Tapi kedekatan kami juga betul-betul khususnya saya sebagai seorang ayah sangat amat dekat. Itu seperti teman. Kalau dia ada apa-apa curhat. Jadi kalau ada masalah lah. Saya melihat dia kan hobi juga seperti drakor dan lain-lain. Nah itu budaya itu kadang-kala saya bersyukurnya dia nggak terlalu terpengaruh. Tapi suka curhat juga. Ada kala begini. Bahkan bisa seperti yang tadi Pak Royal sampaikan, bisa panggil nama kecil saya. Tapi saya tidak merasa tidak terhormat. Tapi dia sangat menghormatin saya. Itu yang terpenting. Bagaimana kita bisa menjadi teladan buat dia. Sehingga sampai dia peluk. Papi harus sehat terus. Jangan pernah sakit. Kalau enggak ada, bagaimana aku? Nah itu yang buat kita rasanya kita harus sebagai seorang ayah yang betul-betul bisa mendampingin anak-anak. Bahkan mantu saya sendiri pun, ya mantu-mantu semuanya kita bisa menjadi mertua idaman mereka. Kalau ada apa-apa curhatnya justru kepada kita. Udah seperti papanya Pak, Iya, berarti ya. melebihi. Bukan gap lagi jurang antara mantu dan mertua. Betul, Ya? Wah, justru itu dia keren. bilang,
aku nggak seperti sama papa loh. Kalau sama papi ngomongnya beda gitu sama papi. Nah inilah bersyukurnya di situ. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita kerjakan sehingga jadi bisa kita melewatin segala keterbatasan jadi sesuatu yang indah di dalam komunikasi. Dan dia nggak bilang ya, papi akan kasih warisan gitu nggak? Dia nggak bilang ya, nggak bilang, nggak bilang. Sama sekali. Ya, kita sudah sampai di penghujung waktu closing statement Pak Royal. Ya, di era media sosial yang sekarang masuk ke dunia artificial intelligence. Ya. Ya, sosial media dulu dibuat oleh manusia. Sekarang sosial media itu diciptakan oleh AI. Ya, AI boleh bilang, boleh dia mengatakan, dialah yang menciptakan manusia. Apa yang harus dikerjakan manusia, karena dia bisa menciptakan, padahal manusia menciptakan AI itu sendiri. Sekarang terbalik-balik. Ya. Sedangkan anak-anak muda sekarang ini sangat bergantung dengan Ya. AI. Nah, menyongsong dunia global ini Pak, iman Kristen itu harus dipegang teguh. Menurut Bapak apa yang harus dilakukan dengan anak Anda? Kita sepakat Pak Antonius, Nathan. Teknologi nggak bisa kita tahan Pak. Yang bisa kita tonjolkan adalah value dan nilai-nilai legacy yang akan kita tinggalkan di rumah. Itu yang terus kita bangun. Saya beda 6 jam sama anak saya di Jerman. Harus jam 1 malam, tiap malam saya berdoa sama mereka. Anak saya yang dokter harus saya berangkatkan pagi-pagi. Sekali-sekali saya antar Pak. Waktu ngantar itu kita masukkan value. Waktu mereka sekolah saya lihat, kita pantau mereka dan segala macam. Gaya anak saya itu waktu internship di Bali Pak. Saya ikuti Facebooknya, saya ikuti media yang dia pakai semua. Apakah langsung berubah pakai bikini waktu di Bali? Enggak Pak. Karena apa? Nilai-nilai sudah kita tanamkan. Jadi kita jangan juga berantem atau fight sama teknologi karena nggak bisa. Yang perlu kita tonjolkan di rumah kita adalah yang namanya nilai-nilai atau legacy yang akan kita tinggalkan. Elon Musk itu punya 11 anak Pak, dari 3 istri. 1 anaknya transgender. Satu ketika anaknya Elon Musk itu datang ke tempat kumpulan papanya dan dia berkata, apa yang diceritakan papa saya ini kepada kalian semua, sebenarnya nggak gitu di rumah dia mengasihi kami, betul nggak? Kita bisa di luar kuar-kuar tentang apapun yang kita buat, tapi sebenarnya kita udah sepakat di BSK, di modul kita ada. Resultnya kita lihat bagaimana kita mengawal yang namanya benih yang kita tabur. Jadi fungsinya Bapak itu bukan hanya menabur benih, tapi bagaimana dia mengawal sampai kepada benih yang itu yaitu adalah anak mantu cucunya juga. Saya pikir itu Pak. Jadi teknologi nggak bisa kita halangi. Yang bisa kita untuk bukan menantang teknologi ini, yang bisa kita akan bangun yang lebih lagi adalah nilai-nilai yang sudah ada dalam kehidupan mereka itu diterapkan terus dan kita harus menjadi role model. Kita sepakat Pak, harus ada 4 hal kalau nggak salah ya. Encouraging, modeling, loving, satu lagi apa? Role model lah, kayak seperti itu. Ya. Kita harus sepakat itu. Ya, Pak Daud, closing statement Pak, dengan situasi global ini, bagaimana mempertahankan iman di anak-anak Bapak? Kita dampingi anak-anak kita, seberapapun tanpa batas kita sebagai seorang ayah, sepanjang kehidupan mereka, tapi kita tidak mendikte mereka, tetapi kita memberikan nasihat, dan terus memantau iman mereka sehingga mereka semakin bertumbuh apapun situasinya. Yang terpenting kita bisa menjadi teladan dan kita bisa memberi bimbingan sampai mereka juga mempunyai mantu, cucu juga, itu mereka tetap terapkan di dalam kehidupan mereka. Apa seperti yang saya lakukan mereka juga bisa lakukan. Kita terus bina mereka dan terus bimbing mereka sesuai iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga mereka kuat di dalam Tuhan dan mereka praktekkan sehari-hari di dalam kehidupan mereka. Itu yang kita bangga. Ya. Terima kasih Pak Daud juga sebagai seorang fasilitator di Bapak sepanjang kehidupan, dan kita melihat bahwa regulasi tanpa komunikasi memang bermasalah. Dengan pendekatan membangun relasi dengan anak dari waktu ke waktu, kita melihat 2 kesaksian, 2 narasumber. Mereka sangat dekat dengan anak-anak waktu pagi, siang, malam.
terus-menerus. Dan ini adalah sesuatu yang sangat melelahkan, tetapi ini adalah yang harus dilakukan. Mari semangat para ayah, salam Bapak sepanjang kehidupan.